Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Moko96. Di sini kita akan membahas sedikit tentang kelistrikan ya teman-teman ya. Ini udah gua nyalain dan nggak ada indikator nyalanya teman-teman. Dan ini agak sedikit berdebu. Iya, belum gua cuci. Dan memang nggak ada akinya yang nggak nyala. Akinya kemana? Akinya di sini. Kenapa di sini? Ini udah gua buka menggunakan gergaji besi. Jadi gue pengen lihat elemennya ini masih bagus atau enggak. Ternyata udah nggak bagus dan nggak worth it untuk dipakai lagi. Jadi kita harus ganti akinya. Tapi kenapa akinya bisa mati? Kita cek dulu di bagian kelistrikannya. Gue curiga itu di bagian spool atau mungkin di bagian kiproknya. Tapi mungkin yang mendekati adalah bagian kiprok karena bagian spool itu jarang banget untuk rusak. Di sini kita akan buka. Dan ini sebagian udah kebuka ya, karena memang sayapnya itu pengen gua cat, tapi belum kesampaian untuk ngecat karena belum ada waktunya teman-teman. Ya, jadi di sini kita akan buka semuanya. Ya nggak semuanya sih, cuma sebelah kanan doang karena kiprok Jupiter MX itu ada di sebelah kanan. Dan di sini gua udah ganti dengan full wave atau kiprok Tiger. Di sini ada baut juga di atas ini dan juga sebenarnya di sini ada baut, tapi nggak gua copot karena apa? Karena dia sudah patah teman-teman. Ya nanti ini dilem lagi. Ya sudah, tutup lagi. Nah, ini adalah kiprok Tigernya. Ini akan kita copot dan akan kita inspeksi menggunakan avometer. Oh iya teman-teman, di sini kita butuh yang namanya avometer atau avometer digital apapun itu ya, menggunakan resistensi ohm. Begini caranya, kita arahkan ini ke ohm. Oke. Lalu kita pilih ke dioda. Oke, ini adalah dioda, logo dioda. Selanjutnya kita akan cek satu persatu kakinya. Nah, untuk jalurnya ini akan gua sertakan di sini. Ciu. Itu dia, biar kalian jelas ini jalurnya apa aja. Ini akan gua cek satu persatu dan ternyata semuanya masih bagus, nggak ada arus baliknya. Oke, sekarang kita balik. Yang ini adalah min. Ya, kita balik seperti ini. Ini adalah min dan itu ada plus. Seharusnya arus resistansinya akan terbaca atau keluar. Nah, ini adalah output ke kontak 0,9, ini normal. Lalu ini adalah volt monitor 1,5. Ini juga normal. Ini adalah pengisian dari spool. Dan ini juga masih normal 0,537. Seharusnya sampingnya juga sama. Kan sama. Berarti kita simpulkan bahwa kiprok ini masih dalam keadaan normal teman-teman. Oke, volt monitor ada, volt output ada. Lalu dari spool pun dua-duanya pun ada. Berarti kiprok ini dalam keadaan yang bagus. Coba kita balik ya, untuk memastikan apakah memang benar-benar tidak ada arus yang keluar gitu. Oke, 0. Ini juga 0. Satunya lagi 0. Ini kiprok yang masih terselamatkan teman-teman. Ternyata kiprok ini sangat-sangat awet ya. Ini udah gue beli selama 7 tahun. Oke, di sini ada beberapa contoh kiprok akan kita bahas nanti di video selanjutnya. Jadi kita akan mendeteksi atau mendiagnosa ya, kiproknya ini rusaknya apa aja ya. Ini akan di next video yang akan gue upload setelah ini. Oke, karena kiproknya masih normal, gue curiga dengan songketnya atau mungkin spoolnya ya. Semoga aja nggak spoolnya. Ayo kita ukur dulu spoolnya menggunakan resistensi ohm. Di sini akan kita hubungkan dua songket ini. Oh my god, kenapa terbaca 7, wow. Ini spoolnya kayaknya udah kena ya. Harusnya nggak segitu teman-teman. Setahu gua ya, itu seenggaknya harusnya itu 0,8 sampai 2 ohm ya. Tapi itu udah 7. Ya semoga aja nggak apa-apa lah ya. Ya mungkin masih kuat untuk setengah tahun berikutnya. Nah, ini songket ini sebenarnya gue beli waktu itu karena gue nggak ngerti ya. Waktu itu gue tahun 2016 itu gue nggak begitu mengerti dengan apa sih full wave itu. Jadi kalau kalian bawa skema ini ntar gue kasih ya. Oke, selanjutnya kita akan ukur dia menggunakan resistensi ohm yang ada bunyi-bunyi atau ada bip-bipnya. Jadi ketika ini nyambung dia akan ada suaranya. Ya bisa apa aja, bisa lampu, bisa apa aja lah. Ini akan kita colokkan di situ dan kita akan tes di sini. Ternyata ini nyambung. Cita dulu, belum. Ini kita ukur dulu pakai resistensi ohm nih. Nih, kita ukur dulu, kita colokin lagi ke sini, lalu kita sambungannya tadi ya. Ini 0,5. Oke, ini masih normal ya. Kalau 0,4 atau 0,5 itu masih normal. Selanjutnya ini volt monitor. Jadi kita harus kontak on dulu untuk mengetahui ya, untuk mengukurnya dia menggunakan ke aki ini. Ternyata masih nyambung. Lalu kita ukur ohmnya. Kayaknya ada masalah ya di sini ya. Ini bencana. Ini ohmnya naik turun. Ini kayaknya udah agak nggak beres itu ya. Nanti kita periksa. Dan ini terakhir adalah grounding. Ya ini bisa kerangka ya. 0,3 malahan. Wah, groundingnya bagus banget ini. Oke, kita buka aja di bagian volt monitornya ini ya. Ini gue menggunakan kabel tembaga. Gue nggak tahu ukurannya berapa, tapi gue pipiin aja. Apa aja yang bisa pipi ke situ, bisa masuk ke situ. Colokin aja ya. Ya kalian tahu lah gimana cara nyolok-nyolok ya. Nah, ini tinggal tarik aja. Dan kita lihat songketnya nih. Ya, songketnya. Aduh, kan bener kan? Udah sepeleng ini. Kenapa begini ini? Kacau. Aduh, kita ukur coba gitu ya. Kita ukur lagi nih. Iya, ketahuan.
ternyata di sini masalahnya teman-teman. Waduh, cuman gara-gara gitu doang bisa bikin aki kita jebol. Ya enggak juga sih, itu aki udah berapa tahun ya? Udah 4 tahun ya. Ya tapi memang volt monitor ini di Kiprok Tiger itu emang sangat penting teman-teman. Jadi songket yang tengah ini memang sangat penting, kecuali kalian pakai Kiprok NMAX ataupun Kiprok MX King. Mereka cuma ada 4 songketnya ya. Ntar akan gue jelaskan di video berikutnya. Oke. Di sini gue solder lagi, gue kasih timah lagi di kabelnya supaya gampang nempel ya. Lalu kita nanti fit begini karena gue nggak punya crimping tools ya. Sebenarnya murah sih crimping tools kalau kalian mau beli mah itu di shop atau di gue nyebut merek anjing ya, pokoknya di situlah itu murah kok dan rapi hasilnya, nggak kayak solderan begini ya. Ya ini tinggal kita kencengin lagi dan kita ukur lagi kontak on 4,7. Kenapa 4,7? Karena dia lewat beberapa lampu dan juga yang lain-lain ya, itu makanya dia jadi 4, gitu. Dan juga jangan lupa ini dibikin jambul kayak begini teman-teman ya. Tuh kelihatan nggak? Nah itu biar buat dudukan klipnya itu biar nggak mundur dia. Lalu kita masukin lagi nih ke tempatnya. Masukin ke tempatnya, kita colok lagi ya kan. Setelah kita colok kita coba nih. Nah di sini gue mencoba untuk tidak menggunakan aki dulu nih teman-teman. Gue pengen tahu voltasenya berapa sih. Dan memang kalau nggak pakai aki itu ya untuk Kiprok Tiger ini voltasenya naik turun. Nah ini gue rem, dia bakal naik. Setelah gue lepas rem dia turun. Nah kenapa bisa begitu teman-teman? Nah jawabannya di video selanjutnya. Ya marketing lah ya, dikit ya, apa-apa lah. Nah selanjutnya ini adalah aki yang sudah gue beli, ada logo Astra-nya. Katanya yang ada logo Astra-nya itu ori bang. Iya memang, tapi itu cuma salah satu indikasinya aja teman-teman. Selanjutnya itu ada serial numbernya di atas nih. Nah ini bisa diindikasikan kalau ini memang ori gitu. Tapi ya nggak tahu juga, mungkin ada KW juga yang bisa begitu. Ya gue nggak tahu ya. Ini kita drain sampai ke 12,3 dan dia mentok nggak turun lagi. Setelah kita lepas dia naik lagi, jadi kayak ngeper begitu. Nah ini good. It's a good, tapi gue punya masalah di sini. Kenapa? Bautnya nggak nyampe. Bautnya nggak nyampe. Kenapa bautnya nggak nyampe? Karena ada tambahan songket lainnya di situ ya. Jadi gue akalin aja pakai 3M ya, atau gabus-gabusan ini ya. Lo bisa ganjel pakai apa aja lah. Nah, kan bautnya jadi agak naik tuh. Baru kita bisa baut deh. Nah, setelah kita baut nih, lama amat ngebautnya sih. Nah, lalu kita nyalain nih. Oke, jalan di 13 atau 14 ya. Idealnya sih 13. Cuman nih makin lama makin naik karena tadi kan udah kita pakai ya untuk pengujian lampu tadi. Oke, idealnya 14 ini udah ngecas lah, udah ngecas kalau segini tuh. Seharusnya. Nah, ini udah normal. Oke, mungkin segitu dulu aja video gua. Ini kamera gua udah patah-patah itu kenapa? Karena udah overheat, teman-teman. Ini panas banget sumpah, hari ini tuh panas banget. Aduh, kacau. Oke dah, bagi kalian yang mau nambahin yang gak ada di video bisa tulis di komentar, atau mungkin kalian mau nanya-nanya ya seputar perkiprokan atau pembahasan yang ada di video ini, silahkan komen aja di bawah. Pasti gua bales, bahkan video gua yang 6 tahun lalu pun masih gua bales. Kenapa? Karena saking sepinya komentar gitu. Jadi pasti gue bales ya gitu. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya atau diskusi apapun itu, kita akan bahas di komentar gitu. Siapa tahu dari teman-teman kita bisa bantu jawab juga gitu. Atau mungkin gue bisa dapat masukan dari kalian juga gitu. Karena di sini gue cuma berbagi ilmu ya apa yang gue pelajarin gitu, oke? Kalau ada salah-salah kata gue mohon maaf dan see you next time and bye bye. Jangan lupa subscribe ya, subscribe